warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Delvi Mutiara Mei dengan NIM 21225110007. Saya dari kelas A semester 6 program studi pendidikan sosiologi. Baik, melalui video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peran Supervisi Pendidikan terhadap Kinerja Tenaga Pengajar untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi siswa di SMA Negeri 1 Kubus, Kecamatan Kubus, Kabupaten Manggarai Barat. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, pada kenyataannya, pendidikan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja dari seorang guru atau seorang pendidik yang kurang efektif dan efisien dalam mengeksplorasikan mata pelajarannya, terutama dalam pembelajaran sosiologi, yang dimana pembelajaran sosiologi ini merupakan pembelajaran yang sangat membosankan bagi peserta didik, karena dalam pembelajaran sosiologi ini lebih banyak mempelajari tentang teori-teori. Masalah lain juga seperti adanya guru yang kurang mampu menguasai dalam menggunakan media pembelajaran, dan adanya guru yang cara atau metode mengajarnya sulit untuk dicerna siswa. Hal ini dapat menurunnya pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Dan yang lain juga adanya persiapan yang kurang matang dari seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan juga adanya implementasi kurikulum yang kurang mendukung. Dan masih banyak masalah-masalah lain yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Apabila kita perhatikan, tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang dalam artinya tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Maka harus itu didukung sarana, kurikulum, dan tenaga pendidik yang profesional, yaitu tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh seorang guru atau pendidik, maka diperlukannya pelaksanaan supervisi. Dengan adanya supervisi pendidikan, dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menjadikan guru tergerak dalam melaksanakan tugasnya dengan secara efisien, efektif, sehingga kinerja guru akan lebih baik dan kualitas pendidikan akan semakin meningkat. Dan alasan saya meneliti tentang judul penelitian ini karena masalah ini menarik untuk diteliti dan belum ada yang meneliti judul yang saya teliti ini. Supervisi pendidikan dalam meningkatkan kinerja tenaga pengajar. Oleh karena itu, saya tertarik meneliti penelitian dengan judul Peran Supervisi Pendidikan terhadap Kinerja Tenaga Pengajar untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi siswa di SMA Negeri 1 Kubus. Itu perlu untuk dilakukan atau diteliti, karena dengan melakukan penelitian itu, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang dialami oleh seorang guru dalam melaksanakan pembelajarannya dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ke B, rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, 1. Bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan terhadap kinerja tenaga pengajar. Yang kedua, bagaimana peran supervisi pendidikan terhadap kinerja tenaga pengajar
untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi siswa di SMA Negeri 1 Kudus. Yang ke C, tujuan penelitian. Karena berdasarkan rumusan masalah ada dua rumusan masalah. Jadi di sini saya juga mengambil dua tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan supervisi pendidikan terhadap kinerja tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Kudus. Dan yang kedua, bagaimana peran supervisi pendidikan terhadap kinerja tenaga pengajar untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi siswa di SMA Negeri 1 Kudus. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu adanya manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Dan yang kedua, yang ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini saya akan bahas mengenai materi yang sesuai dengan judul penelitian saya. Dan di sini saya ambil salah satunya yaitu tentang bagaimana pentingnya pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Menurut Mulyasa, pada tahun 2022, dia sependapat dengan Sulistyo Rini, supervisi berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari dua kata, yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang terdiri dari dua kata yaitu super dan vision. Super berarti atas dan vision berarti melihat atau meninjau. Jadi secara etimologis, supervisi pendidikan merupakan melihat atau meninjau dari atas yang dilakukan oleh atasan terhadap perwujudan kegiatan dari hasil kerja bawahannya. Menurut Atmo Diwiryo, salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada unit kerja yang berbentuk unit pelaksanaan teknis sekolah adalah supervisi. Supervisi ini dikenal dengan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yaitu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, membimbing secara kontinu pertumbuhan guru di sekolah, baik secara individu maupun secara kelompok, agar lebih mengerti, lebih efisien dalam melaksanakan fungsi pembelajaran. Pelaksanaan supervisi ini dilakukan oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi dalam lembaga pendidikan atau lembaga sekolah tersebut, dan memiliki peran dalam melaksanakan supervisi. Kepala sekolah berkewajiban dalam melaksanakan supervisi pendidikan terhadap kinerja guru yang berkaitan dengan tugas profesi seorang guru sebagai pendidik. Objek utama dari supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu guru atau tenaga pendidik. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah harus dilaksanakan secara kontinu, artinya harus dilaksanakan secara terus-menerus agar pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan pencapaian tujuan sekolah tercapai secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat. Tujuan dari pelaksanaan supervisi ini yaitu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Seperti memperbaiki kinerja guru atau memperbaiki kinerja seorang pendidik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kemampuan guru dalam mengajar. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Dan yang terakhir yaitu untuk memperbaiki mutu pendidikan, agar mutu pendidikan ini semakin baik dan semakin meningkat. Adapun penelitian relevan yaitu penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru atau penelitian yang saya teliti ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu Windy Hafiza
dengan judul Implementasi Supervisi Pendidikan untuk Mengembangkan Profesional Guru di MTS Al-Walhisliyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang ditulis pada tahun 2018. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Windy Hafiza ini yaitu penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian saya atau penelitian terbaru, yang dimana persamaannya sama-sama mengkaji atau memfokus tentang peran supervisi pendidikan. Namun terdapatnya perbedaan yang dimana pada penelitian terdahulu ini lebih fokus pada implementasi supervisi pendidikan dalam mengembangkan profesional guru. Sedangkan pada penelitian terbaru ini dia lebih fokus pada peran supervisi pendidikan terhadap kinerja tenaga pengajar untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi siswa di SMA Negeri 1 Kudus. Tadi kesimpulannya, dalam penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru ini itu memiliki perbedaan dan persamaan, yang dimana perbedaannya tadi yang dimana penelitian terdahulu itu lebih fokus pada implementasi supervisi pendidikan dalam mengembangkan profesional guru, sedangkan dalam penelitian terbaru ini dia lebih fokus pada peran supervisi pendidikan dalam supervisi pendidikan terhadap kinerja tenaga pengajar untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi siswa di SMA Negeri 1 Kudus. Dan yang ketiga yaitu bab 3, metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, atau data yang dikumpulkan berupa kata atau gambar dan bukan angka-angka. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini saya lakukan atau saya teliti di tempatnya di SMA Negeri 1 Kudus, Kecamatan Kudus, Kabupaten Manggarai Barat. Subjek dari penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang saya lakukan, yang saya teliti ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Baik, itu saja hasil presentasi saya, hasil presentasi proposal saya. Mohon maaf bila ada kata atau materi yang belum saya sampaikan sepenuhnya. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.